Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Al-mukarramun, para alimil ulama, kasepuhan bini sepuh yang berada di sekitar Masjid Al-Muhajirin wal Ansor yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah. Bapak Ketua DKM beserta jajaran yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak ahli pengajian, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin wal Ansor yang saya hormati dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang masih pada main HP semoga punya kuota. Karena tadi di Lembang yang sedang ngaji main HP mati, habis baterai. Yang mati HP-nya. Yang masih pakai masker, yang tidak pakai masker, semoga disehatkan Allah. Kemarin di Nagreg ada yang pakai masker genap mau nganggo masker mau, untuk nganggo masker oke ngilu ngurepkeun. Kabeh mau pasahan ngumpul geunana. Apunten telat. Hari ini kota Bandung cukup macet. Tadi jam 5 saya sudah selesai di Lembang, tapi dari Maribaya sampai ke Dago 1 jam setengah. Jadi dalam gambaran saya jam 6:30 nyampe rumah, mandi, ganti baju, makan, baru ke masjid. Barusan pada KM nelpon, saya baru sampai Cicaheum. Janten tong aneh mun kurang ganteng sabab tidak jingsan mandi. Lamun leuleus sabab sandahar. Ibunya dan ajengan daya kacape ngaos di bulan mulut kaditu kadieu sabab budak-budak aman. Itu Pak DKM UI masih ada amplop dipijen di jalan. Si kuring jarang nyandak amplop ke bumi. Bulan kesina tidak di masalah penting juga. Tak wajah seperti dia wajah butuh doa itu. Doa ke di terus opat tempat, kewangi satu tempat deui sok kabaya. Ngap matang doakeun sing sehat, amin. Doakeun sing barokah sadayana, amin ya rabbal. Inti nama wios capek, nu penting ibu bapak sadayana bingan. Bingan sadayana bingan. Alhamdulillah. Harus bahagia, harus bingan. Kenapa? Karena kita bisa hadir di majelis ilmu, pangaosan, pengajian, pangaos sabaraha hargana. Pengajian berapa ajinya, artinya jamaah atau warga masyarakat di sekitar Al-Muhajirin wal Ansor
saya yakin lebih banyak dari ini. Tapi siapa yang punya harga di hadapan Allah, siapa yang punya nilai di hadapan Allah, kitalah yang malam hari ini hadir. Alhamdulillah. Makanya bisa hadir di majelis ilmu kedah bingah. Ibu bingah? Bingah gernaos bebeuriheun di bumi mah urang teh robahu ulang-ulang ibu nanti kana hutan ada. Emang aya pangemok di dia? Harus bahagia. Apalagi disampaikan dalam hadis man hadarul majlisal ilmi kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Hadir di majlis ilmu, tiap langkah Allah catat, setiap langkahnya bernilai ibadah sama dengan ibadah setahun. Alhamdulillah. Aya nu ngetak sabaraha langkah di bumi, oh gawe pisan yang langkah di eta. Satu langkah setara dengan ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita dari rumah ke sini hadir di majlis ilmu, apalagi tadi berjamaah sholat maghrib, berjamaah sholat isya, bikulli qadamin. Tiap langkah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, 1 dosa berguguran, 1 derajat diangkat di hadapan Allah. Alhamdulillah. Makanya bapak sareng ibu kedah bingah hadir di pangaosan. Bingah sadayana bingah keur ngaos di bumi mah urang teh loba anu naros ibu hati hutang itu wajah diri sapali gaduh cicilan ibu gaduh bapak gaduh cicilan mobil pos lunas daca motor pos lunas daca babari lamun disukan di starter hese hirup can lunas setor can lunas. Kang Haji Ali pas lunas mobilna di starter langkung hirup cash. Alhamdulillah. Bahagia kita semua hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di sini menjadi jalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagai rasa bahagia, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi dalam haflah mubarakah. Semoga kebersamaan kita menjadi wasilah penjemput datangnya keberkahan dari Allah. Amin. Menjadi penjemput datangnya anugerah dari Allah, datangnya ampunan dari Allah, datangnya hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau, kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Di Amerika ada seorang ahli meneliti tentang kehebatan pemimpin dunia. Dari 100 pemimpin dunia, nomor 1 pemimpin terhebat adalah Rasulullah. Itu yang disampaikan oleh Mikael Hart. Betapa indahnya dan betapa luar biasanya Nabi kita. Kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, lawan mengakuinya. Bukan hanya diakui oleh muslim, non-muslim mengakuinya. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin azim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Alhamdulillah. Untung Rasulullah mulia bukan karena hartanya, Pak. Untung Rasulullah mulia bukan karena rupanya. Umat Rasul tidak semuanya kaya. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din birizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Sama orang Cisaran dan Kulon rizkinya nggak sama. Sama TNI-nya rizkinya nggak sama. Sama dagangnya rizkinya nggak sama. Sama polisinya, sama TNI-nya, sama pengacaranya, sama konsultannya rizkinya nggak sama. Bahkan sama
lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak sekalipun jatah rezekinya enggak sama. Maka kalau Rasulullah mulia karena harta, kasihan umat Rasul yang diuji dengan keterbatasan harta. Rasulullah mulia bukan karena rupa. Kalau Rasulullah mulia karena rupa, awatos anu rupina demok, awatos anu rupina pas-pasan. Entah tadi simpuli ngalangkung aya nu nyarios eta Pak Kiai terpendek teh buleun ada sopan eta. Ai kajengan pengibut pendek kirang jagung. Sanes buleun bunga kembung di tengah. Dewasa gede wadah sangu. Saur Kang Ustaz Mustaqim Ghazali golongan jalma itu. Sopan sagede penyebat buleun ka abdi. Saya tidak pesen punya wajah seperti ini, punya fisik seperti ini. Untung fisik ini bukan ukuran kemuliaan seseorang. Mulianya Rasulullah karena keindahan akhlaknya. Alhamdulillah. Di kisaran dan Kulon ada orang kaya raya berakhlak baik, mulia karena akhlaknya. Hartanya banyak, kekayaannya berlimpah, tapi akhlaknya goreng, hina walaupun kaya raya. Di kisaran ada ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang tampan, akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, indah dan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, walaupun wajahnya cantik, walaupun wajahnya tampan, kalau tidak ada akhlaknya, secantik apapun dia akan menjadi hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Betul Pak? Panona alus, bibir alus, punya apa? Ngan hanjaga apa? Hebat ibu-ibu, apa kenal lagu? Itu bagus. Lagu ibu hafal semuanya, hebatnya. Sampai di Lembang simpuri nyanyi sudah itu hafal. Domba domba hafalin. Hartanya banyak, akhlaknya bagus, mulia. Rupanya cantik, rupanya tampan, akhlaknya bagus, mulia. Tapi walaupun hartanya berlimpah ruah, kekayaannya banyak, wajahnya cantik membesona, tanpa disertai dengan akhlak, dia tidak akan mulia di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Sang Pencipta makhluk. Maka Rasulullah mulia bukan karena rupa, Rasulullah mulia bukan karena harta, tapi beliau mulia karena akhlaknya. Alhamdulillah. Pada KM luar biasa, malam hari ini memberikan tema judulnya meneladani akhlak Rasul. Tadi sebelum datang ke sini diisi dengan Mahadul Qiyam, diisi dengan pembacaan Al-Barjanji. Di situ ada inti dari akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa inti dari akhlak Rasul? Dalam kitab Al-Barjanji disampaikan laqad kana bi apa? Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu. Inti dari akhlak Rasul itu yang pertama, beliau itu sadidul haya, besar rasa malunya. Rasulullah itu besar rasa maluna, ageng ka isin, ageng ka rumasa. Inilah contoh akhlak Rasulullah. Seperti apa akhlak Rasulullah? Besar rasa malu. Beliau dijamin oleh Allah ahli surga, masuk ke surga bighairi hisab, masuk ke surga terdepan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah telah dijamin ahli surga, tapi beliau melaksanakan qiyamul lail, sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Urang can dijamin ahli surga sabaraha rakaat tahajud Pak. Kita belum dijamin ahli surga, terus Bu. Terus dijamin ahli surga dasar sabaraha rakaat tahajud. Kadang-kadang kita bangun jam 2. Ada yang suka bangun jam 2? Datang ke toilet untuk apa? Kencing. Setelah kencing
diramu sare di toilet terus kencing mah cecebok geula terus cecebok rek sare deui mangga rek tahajud sae ibu mau menik itu gugah jam 2 ini ke toilet di toilet naon kencing terus kencing bobo aku komen geula. Hadirin yang dimuliakan Allah, dijamin ahli surga. Salat malam bikin kabarin sampai anak. Panjang-panjang bacaan surahnya. Sujud terakhir dalam qiyamul lail Rasulullah sampai dikira oleh Aisyah bahwa Rasul sudah meninggal. Saking lamanya dalam sujud terakhir. Aisyah menggerakkan kaki Rasulullah. Ternyata Rasulullah menjawab respon apa yang dilakukan oleh Aisyah dengan gerakan kakinya. Bahagia hati Aisyah, ternyata suami tercinta, kekasihnya masih hidup, masih ada, Rasulullah masih ada, beliau sedang khusyuk berdoa dengan Allah. Terus dijamin ahli surga, tahajud dugi kabar sampai anak, sholat tahajud akhir sujud terakhir sampai sudah dikira sudah meninggal oleh istrinya. Bu, ayo urang sujud terakhir sok lami sok sakara. Kagok bari nudutan dadalami we bari tibrang. Saya punya saudara di Kuningan Pak udah kakek-kakek. Beliau itu pas habis sholat malam lama sujudnya sambil nangis. Wijuna dari toel hari aki kunaon dilami-lami teuing sujud teh bari ceuri gandeng sia jagot aing. Jadi si Aki teh sholatna dina taluku rek cengkat hese benda janggot aing. Rajin bila sujud janggot aing. Bener ka Haji? Sanes diriran di janggot tapi di janggot aja. Dijamin ahli surga. Dia mulai sampai begitu. Dijamin ahli surga. Sujud terakhir sampai begitu. Dijamin ampunan Allah. Rasulullah itu tidak punya dosa. Maksumun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma dan tidak yantiqu anil hawa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua dibimbing oleh wahyu Allah. Dijamin ampunan, dijamin tidak akan berbuat dosa sehari semalam. Rasulullah tidak kurang dari 70 kali beristighfar ke Allah. Dalam mata lain dijamin ampunan oleh Allah, dijamin ampunan oleh Allah. Rasulullah tidak kurang dari 100 kali istighfar kepada Allah. Kurang can dijamin ampunan. Bu, ibu yang belum dijamin ampunan Allah, berapa kali kita istighfar kepada Allah? Kita punya dosa, apalagi masa lalu lagi muda ya. Kerana mah dosa teh seueur mun buah dama keur murah hasil wajar. Namun geus kolot hasil kene kurang ajar. Jadi mun aya urang kisaran teh nu murah kene jarang ke masjid, wajar Pak sibuk. Kalau sudah tua masih enggak mau ke masjid kurang naon deui araheunana atuh Pak geus kolot. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Rasulullah. Jadi menurut Syekh Ja'far Al-Barjani di dalam kitab Al-Daibai, salah satu akhlak Rasul adalah sadidul haya wat tawadu. Beliau itu besar rasa malunya, wat tawadu, dan beliau itu rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Rasulullah menjahit sendiri sendalnya yang lepas. Rasulullah menjahit sendiri bajunya yang sobek. Beliau merapihkan sendiri rumahnya. Beliau membantu istrinya. Subhanallah, orang termulia, orang teragung, orang terhebat, tapi masih bisa berperan di rumah menyayangi istrinya. Bahkan saking tawadunya Rasulullah, Rasul tidak berani tidur sebelum pamitan sama istrinya. Bu, salat ibu mengrek sare sampai beda tar. Rasulullah mau tidur pamitan dulu sama istrinya. Suami ibu mau tidur pamitan dulu tidak? Ibu lagi ngomong, Pak, tadi saya lihat di BNC ada HP terbaru, internal memorinya juga 512 giga, kameranya juga berapa ratus megapiksel, warnanya putih, mamah cocok sekali. Pas dilihat salah kira ke semua segitu teh Gusti, boro-boro pangulikeun atuh dengengkeun.
Rasul tidak berani tidur sebelum pamitan kepada istrinya. Saking tawadhunya, saking rendah hatinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau beliau berbicara tidak pernah melihat dari sebelah. Beliau berbicara dengan teman selalu menghadapkan mukanya. Beliau berbicara dengan siapapun selalu diawali dengan senyuman terbaiknya. Sampai di antara para sahabat banyak yang bilang bahwa yang paling dekat dengan Rasulullah adalah saya. Kenapa? Karena setiap para sahabat semuanya diperhatikan maksimal oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Mau tidur pamitan sama istri, saking tawadhunya nggak berani nyebut nama. Apa yang dipanggil oleh Rasul? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, wahai bunga mawar yang merekah. Maksud itu salah ibu lamun rekobo sok puji gitu tar. My honey, my sweetie, my beb. Izinkan suamimu menghadap Allah lebih duluan. Maksud itu tar. Sok nyebat mawar merah tar. Udah dipantes. Dari mawar merah gawer kotok. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan, izinkan aku menghadap Allah lebih duluan, kata Rasulullah. Istri Rasul pun Aisyah sama tidak berani menyebut nama kepada suaminya, yang dipanggil gelarnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ibu juga sama suami jangan berani nyebut nama, panggil nama kesayangan, panggil gelar, panggil julukan. Kayak Aisyah, suaminya Rasul, ya Rasulullah. Salah ibu RT, ya RT. Ayo ibu RT ya. Salah ibu RW, ya RW. Panggil gelarnya. Itu bukti ketawaduan kita di hadapan pasangan. Mudah-mudahan melalui Maulid Nabi ini kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad. Satu akhlak yang disampaikan dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji, Rasulullah akhlaknya adalah sadidul hayat wat tawadu. Beliau itu besar rasa malu, wat tawadu, dan rendah hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus mengikuti jejak langkah Rasulullah? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kita ingin dicintai oleh Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Ingin dicintai Allah? Ingin? Istri dicintai suami, kebutuhan istri dipenuhi oleh suami. Anak dicintai orang tua. Banyak orang tua rela kurang tidur, rela kurang makan, rela kepanasan, kehujanan, peras keringat, banting tulang, terkadang pinjem kaditu, pinjem kadir, anjuk ngahutang untuk menyekolahkan, untuk memasantrenkan, untuk membesarkan anak-anaknya. Apa dasarnya? Rasa cinta. Dipika cintaku kalau model itu komo dipika cintaku Allah. Alhamdulillah. Maka kita ingin dicintai oleh Allah. Amin. Hadir kita di tempat ini pun adalah ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, namanya peringatan Maulid Nabi. Tadi malam sekilas sudah saya bahas dalam kajian tauhid bahwa peringatan Maulid Nabi salah satunya ada landasan hukumnya. Surah Hud ayat 120, wa kullu naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi mu'adak. Allah menceritakan sejarah-sejarah Rasul dalam Al-Quran. Untuk apa? Ma nusabbitu bihi mu'adak, mempertebal keimanan kita. Wa ja'aka fi hadhil haq, ada kebenaran dalam sejarah itu. Wal mau'idah, dalam sejarah ada suri tauladan. Wa dzikra lil mu'minin, dengan mengkaji sejarah ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka Maulid Nabi insya Allah ini salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, 2 minggu ke belakang saya baru pulang dari Alexandria. Setelah berkeliling di kota Mesir, mengunjungi beberapa situs bersejarah, kemudian sekitar 200 km dari Kairo menuju ke Alexandria. Di situ ada beberapa tempat bersejarah, termasuk di situ dimakamkan seorang ulama besar, seorang waliullah namanya Syekh Al-Busairi, terkenal dengan Burdah Al-Busairi. Kenapa saya ke sana? Karena terkenal beliau dengan cintanya kepada Rasulullah, maka Allah berikan keajaiban kepada beliau. Beliau itu seorang ulama yang tidak bisa berjalan, ulama besar tapi tidak bisa berjalan, lumpuh. Dalam kelumpuhannya beliau menulis buat butiran-butiran syair yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Sering kita mendengar syair-syairnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an. Di balik fisiknya yang lumpuh, beliau menulis syair-syair selawat kepada Rasulullah. Salah satunya selawat yang tadi. Dalam kelelahan beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi oleh baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan baju yang disebut dengan burdah, maka salawat beliau terkenal dengan salawat burdah. Bangun dari tidurnya, luar biasa, kaki yang lumpuh menjadi sembuh, badan yang kurang sehat menjadi sehat. Ini bukti sejarah. Makomnya ada di Alexandria, ulamanya terkenal, salawatnya sering kita baca. Orang yang cinta kepada Rasul dengan lantunan-lantunan salawat kepada Rasul, di dunia saja Allah bebaskan dari berbagai penyakit. Maka ibu yang hari ini punya penyakit dalam rumah tangganya, suami ada tapi serasa tak punya suami, bapak yang punya masalah dalam rumah tangganya, istri ada tapi serasa tak punya istri, akhirnya bapak nyanyi, masak, cuci baju, cuci piring, tidur pun. Oga pemajikan mah tapi belum masak sorangan, punya istri mah tapi cuci baju sendiri. Kalau kita punya masalah, sakit dalam rumah tangga, sakit dalam usaha sudah kesana kesini, tapi mobil tidak lunas-lunas, motor tidak lunas-lunas, rumah tidak lunas-lunas, kesana kesini banyak masalah, serasa selalu kurang. Baca sholawat Syekh Al-Busairi, sakit fisiknya, dengan menulis butiran-butiran syair disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada air di depan ibu, ada. Coba dibuka airnya seperti ini. Kita baca sholawat syifa, insya Allah yang hari ini sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sakit lahir, sakit batin, insya Allah dengan barokah sholawat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, Pak Kiai baca sholawatnya pakai sayyidina atau tidak? Ini ada yang suka dimasalahkan sampai berantem.
Ada dua orang santri sedang sholat, yang satu pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabelahan anak teu make sayyidina, dikeraskan juga Allahumma sholli ala tanpa sayyidina Muhammad wa ala ali tanpa sayyidina Muhammad. Ulah bikin ka kita. Pasea ku akibat sayyidina. Sayyidina mah sanes cauran simkuring. Sayyidina mah sanes kasauran pada KM. Sayyidina mah kasauran Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha saur Kangjeng Nabi? Ana sayyidu, kaula adalah pemimpin anak Adam sadayana. Rasul yang berkata bahwa aku adalah sayyidu, pemimpin anak-anak Adam semuanya. Piraku Rasulullah anu nyebatnya lira, urang wawalianan terjebat sayyidina. Tadi MC tadi. Hah? Pak Ustad. Pak Ustad sopan kasih kuring wae teu nyebut ngaran. Make gelar. Berharap bisa ayahanda bersedia mengisi acara Pak Kiai Haji Ja'far Shodiq. Sugan kieu punten ka Ja'far Shodiq gerak kahareup. Handeuh. Make rarangken heula. Nyebat kiai heula, nyebat Pak Ustad heula, nyebat Al Karom heula, gelarna disebatkeun. Eta teh kasih kuring. Komo ka Rasulullah. Matak mutara make sayyidina teu sopan eta teh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah saja ana sayyidu bani Adam. Aku adalah pemimpinnya anak Adam alaihi salam. Makanya Bapak Ibu, kita baca sholawat bagusnya pakai sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Ka presiden wae urang teu wani nyebut Jokowi. Kumaha si Jokowi cager? Henteu. Kita ke presiden pasti nyebutnya yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sebentar lagi akan berhenti. Ini ada beak jabatanana sampai kan gitunya. Ka presiden wae teh nyebut wani nyebut ngaran. Ieu ka Kanjeng Rasul ngeumbung nyebut sayyidina, matakeun lah nu sayyidina mangga, nu teu sayyidina oge teu sawios. Ngan ayeuna mah terang tahu landasan hukumnya bahwa sayyidina adalah bahasa dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kalau sudah ada airnya kita baca sholawat. Sifat insya Allah yang punya penyakit lahir, yang punya penyakit batin, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Sedang baca sholawat, bayangkan panyawatnya, panyawat lahir, bayangkan panyawat batin, bayangkan usaha hese maju, bayangkan Allah yang memberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiha sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa amin ya Rabbal. Mangga dileles-leles. Lumpuh kakinya, sakit badannya, dengan menulis butiran-butiran syair kecintaan kepada Rasulullah, Syekh Al-Bushairi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau cinta kepada Rasul,
Kita ikuti jejak langkah Rasul, perbanyak menyebut nama Rasul. Man ahabba sayyan aksara min dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Benar Bu? Saroke ibu hoyong kagak leuji, tunggal poe teh ji poe beri sebat. Wiridan ge digana taleun subhanallah, rubikon. Dahaya ji. Baheula bapak teh hoyong ka bojo ka ibu, memeh nikah, dan di mana teh nyebut ibu poe. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun, oh neng eis, ayah neng eis ayah, mumun ayah mumun, ici ayah ici, eha ayah eha, asep ayah asep, udin ayah udin, mod ayah mod, eta nami baheula kabeh, nami ayah nama kumaha bulan, lahir bulan Januari namanya Januari. Lahir bulan Februari namanya Febrian. Lahir bulan April Aprilia. Lahir bulan Mei Mei. Lahir bulan Desember Desi. Masih mending berdasarkan bulan. Di Ciamis mah kumaha ngaran korot. Bapana Abbas indungna kokok. Aya jambas kok. Di Garut aling eleh kumaha ngaran kolot. Indungna mumun bapana iding. Munding. Alhamdulillahnya urang mangaran teh sararae sadayana, amin ya rabbal. Kita cinta kepada sesuatu, kita sering menyebut sesuatu itu. Kita cinta kepada Rasulullah, kita akan sering bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yang berikutnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti jejak langkah Rasul. Apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Apa keuntungannya dicintai Allah? Ya dunya uhdum liman khadamani wastahdim khadamaka. Hai dunia, mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah tujuannya. Berbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Lihat Nabi Musa dikejar dari belakang oleh Fir'aun, di depan bala tentara yang kejam, di depan lautan yang dalam, di belakang bala tentara Fir'aun, di depan lautan yang dalam. Cinta Allah kepada Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa tak pernah membayangkan lautan akan terbelah. Nabi Musa tak pernah membayangkan pertolongan akan datang dengan begitu mudahnya. Dengan cinta Allah, lautan terbelah, Fir'aun tenggelam, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Hari ini mungkin ada yang penyakitnya sudah kronis, datang ke dokter, dokter angkat tangan. Datang ke alternatif sudah angkat tangan. Diponis 1 bulan lagi akan meninggal. Diponisnya 2019, 2024 hirup kene. Yang memponis dokternya sudah meninggal duluan. Kenapa? Orang itu setelah diponis bahwa sebentar lagi akan meninggal, dia menyerahkan diri kepada Allah, mencintai Allah, memperbanyak bersilaturahmi, memperbanyak sholat berjamaah, memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganna Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana sareng salat ala toha
dibabarkeun nadi Mekah wengi Senin tahun gajah wengi Senin tahun gajah sareng salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 tanggal ke-20 Ustaz Mustaqim bingung ini bahasa Sunda mana-mana lagam nama apa tapi bahasa Sunda dengan berarti nu hadir di dia kesadayana jalmi aya wow mah urang Jawa dengar tisun intinya apa perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Yang kedua ikuti Rasulullah teladani Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tema kita meneladani akhlak Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul. Ternyata dalam Islam mengikuti Rasulullah hukumnya ada 4 hukum. Melalui Maulid Nabi kita harus tahu mengikuti Rasulullah, meneladani akhlak Rasul hukumnya ada 4 hukum. Apa itu hukum? Isbatu amrin li amrin aw nafihu anhu, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu atau menghilangkan sesuatu terhadap sesuatu. Ini yang ikut ngaji kajian tauhid pasti tahu karena sudah dibahas. Yang belum tahu berarti belum mengikuti kajian tauhid. Saya kira semuanya tahu aja lah, ya, Isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, menetapkan asin terhadap garam, menghilangkan manis dari garam, itu hukum. Menetapkan manis kepada gula, menghilangkan asin kepada gula, itu hukum. Menetapkan Allah Maha Kuasa, menghilangkan lemah dari Allah, itu hukum. Hukum mengikuti Rasulullah, hukum meneladani Rasulullah, hukumnya ada 4. Yang pertama wajib hukumnya, yang kedua sunnah hukumnya, yang ketiga mubah hukumnya, yang keempat haram hukumnya. Jadi mengikuti Rasul itu tidak semuanya wajib, ada yang haram. Makanya melalui Maulid Nabi kita harus tahu bahwa meneladani Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah, tidak semuanya wajib, ternyata ada yang sunat. Tidak semuanya sunat, ternyata ada yang mubah. Tidak semuanya mubah, ternyata ada yang haram. Kita balik dari bawah dulu. Mengikuti Rasulullah, yang keempat hukumnya haram. Kok bisa ya Pak Kiai mengikuti Rasulullah ada yang hukumnya haram? Ada. Namanya mahsubi. Khusus buat Rasulullah, tidak boleh untuk umat Rasulullah. Ada yang tahu? Yang haram kita mengikuti Rasul, umat Rasulullah diperbolehkan menikah, punya istri kalau laki-laki lebih dari 2, maksimal 4. Ibu-ibu beda kalau dengarnya ini. Umat Rasulullah boleh berpoligami, boleh menikah lebih dari 1, tapi maksimal 4. Lebih dari 4 haram hukumnya. Rasulullah istrinya lebih dari 4. Kita umat Islam ingin punya istri lebih dari 4, haram hukumnya. Bapak berapa istrinya? 1, 2. Jujur Pak lagi ngaji. Kalian berapa istrinya? 8.
istri Pak Iswan. Ya. Kalau 2 istu, kalau 3 istri. Makanya Pak DKM masih Iswan. Boleh lebih dari 1, boleh, tapi ada syarat. Fangkihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah di antara kalian yang kamu sukai masna 2 wa sulasa 3 wa ruba'a atau 4. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidan. Sekiranya tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. 1 di Pasir Koja. 1 di Pasir Koja, Pak Sarungan 2 berarti. Boleh punya lebih dari 2, punya lebih dari 1, tapi maksimal 4. Lebih dari 1 pun syaratnya ada 4. Catat tuh syaratnya. Biar kalau suami macam-macam kasih tahu ini syarat dari Pak Ustadz Jafar. Simpuring sahur para ulama. Yang pertama, yang boleh berpoligami itu almul raja. Salah ibu raja lain. RTG kesegera. Kalau bukan raja tenang, tidak akan poligami. Almul. Yang kedua, yang boleh berpoligami itu alboni, orang yang kaya raya. Suamimu kaya raya? Alhamdulillah. Itu catatannya. Yang ketiga, yang boleh berpoligami adalah al-ulama. Siapa yang ketiga? Apa gitu Pak? Tapi mah Ustaz. Saya kiai, saya ajengan, saya Ustaz. Emang beda gitu? Beda. Ustaz itu bahasa Arab, artinya guru. Makanya manggil Ustaz jangan dipotong, karena bahasa Arab itu beda baris, beda makna. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin, bahasa Arab. Pakai tasdid dengan tidak beda maknanya. Makanya hati-hati kalau ada pakai tasdid. Hayya 'alal falah, mari bercocok tanam. Bahasa Arab begitu. Makanya manggil ke Ustaz, Ustaz itu bahasa Arab, artinya guru, jangan dipotong. Us damakus. Lat cagertan. Jangan dipotong, lengkap aja. Ibu manggil ke Pak Ustadz minta Pak Ustadz damang, tong dipotong. Kemarin saya pulang syuting di TVRI, satpam nanya, tat sudah beres tat atau stot gitu biasanya Ustadz. Ustadz itu bahasa. Kita lihat siapa yang ulama. Yang kedua ada kiai. Kalau kiai singkatan KIAI. Kokolot ideologi agama Islam. Makanya walaupun ada orang usianya lebih muda dari kita, tapi pantas disepuhkan, pantas dipikolot, ilmunya luhur, akhlaknya tinggi, disebut kiai. Kokolot ideologi agama Islam. Kiai singkatan. Kade Ustad ulah disingkat. Lamun Ustad disingkat riweuh, Ustad usaha para anak deres. Jadi Pak Ustadz banyak anak itu bukan karena disasarung Pak. Disasarung mah itu masalah sawios syariat teh babari disimbun. Ajengan. Bukan tilu ajengan. Sahari ajengan. Nusok di ajeng-ajeng. Gak ada imam, silakan ke depan. Ajengan. Gak ada yang mimpin doa, silakan ke depan. Ajengan. Ada yang meninggal, gak ada yang mimpin tahlil. Ajengan. Aya randa ngora. Jangan diberi randa. Aya randa tidak aya randa. Janda ada janda. Teu sawios randa oge nu penting ngeureuyeuh ngaji. Meunah-meunah. Usaha randa. Wios randa oge nu penting ngeureuyeuh ngaji. Usaha. Ibu masuk itu mata sing sering ngadoa ka caroge, sing sering ngadoa ka Allah, sing caroge teh nyaahkeun ka ibu. Hoyong dipikanya cara hoyong. Arti pika hayangnya, arti pikanya ahoyong, ari pagawean kadaharan jengkol atau bau. Maka survei menyatakan banyak suami istri yang bercerai akibat gara-gara jengkel masalahnya. Doa ke Allah supaya saroge teh ageung kanyaah ka ibu. Ya Allah, sinya saroge abdi ka abdi, silahkan minum kopi di mana saja, yang penting susu di rumah. Susu cai susu itu salah wae. Mudah-mudahan
melalui pengajian suami makin sayang sama istri, amin. Istri makin sayang sama suami. Makanya doakan salaki sing gede kan kanyaan kerbahas kanyaan ini karena kanu gede. Orang dia ternyata seperti jelas-jelas di mimiti teh ngabahas naon kanyaan, didoakeun salaki sing gede kan kanyaan jadi kana lanjut punten pada kae itu mamimitian. Jadi yang haram itu mengikuti Rasul adalah punya istri lebih dari 4. Ingin lebih dari 1 pun syaratnya 4. Yang pertama al-mul, raja. Yang kedua al-ghani. Yang ketiga al-ulama. Siapa ulama? Baru 3. Ustadz, kiai, ajengan. Siapa ulama? Ulama ada dalam Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Siapa orang yang hatinya hanya takut kepada Allah, itulah ulama. Ulama bukan di kopiah, bukan di udeng, bukan di jas, bukan di sarung. Siapa yang hatinya sangat takut kepada Allah karena ilmu yang dimilikinya, itulah para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Makanya Bapak dan Ibu harus cinta ke ulama. Amin. Cinta ke ulama, cinta ke kiai, cinta ke ajengan, cinta ke ustad. Buktikan. Lain dia mah ingat ke ustad dalam ayat mau. Ayat mau jangan cina ustad kalau mungkin doa. Merek baju ke ustad urut mau. Sarung merek ke ustad urut mau. Jam tangan urut mau. Atuh di imah ustad yang bajuri. Kabeh tinu mau. Mata di Bandung mah Bapak ustad jujur. Kakak ustad nyebut juri. Sopan bisa. 1 raja, 2 orang kaya, 3 ulama, yang keempat al-majnun, orang gelo, orang gila. Raja bukan, harta tak punya, ulama bukan, kekeh hayang nyandung. Jadi tenang, jangan takut dengan politik. Hukum mengikuti Rasul. Yang keempat apa? Haram. Apa yang haram? Mahsubi, khusus bagi Rasul. Rasulullah istrinya lebih dari 4. Kita selaku umatnya tidak boleh punya istri lebih dari 4. Bojok mah mending hiji tapi mercy daripada 3 tapi keor. Macam apa Ustaz sama mercy di luar sana? Alhamdulillah. Mata mending hiji istri mah tapi mercy 2 mercy sadayana saya ngan ari mercy biaya perawatan anak awis mata lamun bojok hoyong sapertos mercy kedah rajin medicur pedicur mam cucur supaya aden aden tuur bujur itu. Yang kedua tadi berapa mengikuti Rasul itu hukumnya? 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram. Yang ketiga hukum mengikuti Rasul itu mubah. Apa yang mubah? Kita bahas dulu dari awal. Wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sunat kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Mubah boleh ikut, boleh tidak. Hukum yang ketiga adalah mubah. Apa yang mubah di dalam diri Rasulullah? Yang mubah di dalam diri Rasulullah adalah kultur dan budaya. Rasulullah lahir di kota Mekah. Budaya orang Mekah baju itu pakai jubah. Ustaz jubah, saya pakai jubah. Ini budaya orang Arab. Orang Cisaranten sholat mau pakai jubah boleh, mau pakai batik boleh, mau pakai koko boleh, mau pakai kaos boleh. Yang penting menutup Jadi itu kultur. Oh, pengen ikuti Rasul mah kudu sarua memakai gamis. Tidak. Gamis itu budaya Arab. Di Arab mah copet
oge make gamis. Di Arab mah supir bus oge make taroskeun ka Ustaz Abidin. Waktu umroh ditaros eta janggut panjang udengna badag make gamisna gober ternyata supir bus. Di Mekah mah supir ge make gamis. Da budaya urang itu mah. Jadi masalah pakaian mau mengikuti Rasul atau tidak, kultur dan budaya silakan. Rasulullah dulu dari Madinah ke Mekah pakai unta 21 hari 21 malam. Hari ini ada bis 6 jam dari Madinah ke Mekah sampai. Hari ini ada kereta cepat 2 jam 15 menit sampai Madinah ke Mekah. Ibu rek nurutan zaman Rasulullah pakai onta, mangga sakalian di Bandung. Ieu ka Taman Sari atas. Gubernur rambut onta rek naon rek ka Mekah. Barang jeung tatangga make kapal, urang make onta. Tatangga geus balik deui urang keur ngangkeun keneh ka Purwakarta. Oh iya, dina kamu kan make onta tuh. Make onta geus leutik. Jadi di zaman Rasul dulu kemana-mana belum ada yang namanya mobil, pesawat, belum ada yang namanya CRT, komo CRT, belum ada yang namanya Innova, komo Nonobi, nggak ada. Dulu onta digol kuda. Kultur dan budaya mau ikut boleh, tidak pun tidak masalah. Disunatkan oleh Rasulullah selesai sholat yang 5 waktu baca tasbih 33, subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30. Cara ngitungnya bebas. Dulu di zaman sahabat ngitung tasbih itu pakai ruas jari. Ramu itu ada 10. Ruas jarinya 3 berarti 30 ruas tambah 3 lagi jadi 33. Kata imam, ilahi ya rabbi anta maulana, subhanallah subhanallah subhanallah. Pakai jari cara ngitungnya. Orang Cisaranten, orang Al-Muhajirin wal Ansor habis sholat zikir ngitungnya pakai jari silahkan, pakai tasbih yang diikat silahkan, pakai tasbih digital juga silahkan. Lamun salat ibu tukang bakso pakai jendil bakso oke, silahkan. Yang penting jumlahnya 33. Mawa 33 siki dina saku. Ilahi ya rabbi anta maulana. Kodok subhanallah subhanallah subhanallah. Cek imam wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Rasana hati itu. Alhamdulillah. Yang penting jumlahnya 30. Cara ngitungnya bebas. Mau pakai ramu, mau pakai jari silahkan, mau pakai tasbih silahkan, mau pakai korek puting silahkan, pakai apa saja silahkan. Yang penting jumlahnya 30. Jangan kayak santri saya sholat, habis sholat itu cepat zikir tewak tuh gitu jah terhidup kunaon dan cadan zikir sahur Pak Kiai emang kumaha sahur Pak Kiai contoh ti Kangjeng Rasul tos sholat teh ngaos subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Abdi ge kitu tapi nah gancang-gancang teuing cek contohan ieu Pak Kiai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar nyaho tere maksudna jumlahna 30 lain disebut 33 nah. Cara ngitungna bebas ibunya kultur dan budaya. Makanya tongpanan tikus itu mah dijujubah berarti ikuti karena belum tentu. Pakaian mah kultur dan budaya. Gamis mah budaya Arab, budaya Sunda ada batik, ada koko, ada jasko silahkan. Yang penting nutupan kesana kesini dulu Rasul pakai unta, pakai kuda, pakai bigo. Sekarang kita pakai mobil, sekarang kita pakai motor. Tong jauh-jauh ke zaman Rasul Pak, zaman orang tua kita dulu dari Garut ke Bandung ingin cepat pakai ajian kijang kancana. Ayeuna mah geus teu bisa ganti kijang Innova. Bapak yang kalem istri pakai pelet geus teu bisa ayeuna. Kok kayak nugelis pelet ibu geuleuh siban geuleuh kulit nangkeun dina pamenteu ulah muntang dina tarang ngilu kungkungan nyatara maca mentrangan maka sieun maka leunceun ka awaki kasep sorangan moal bogoheun kalah di jepian. Ayeuna mah peletna Toyota, peletna Mitsubishi terus Bu
padamelan nu sae, jabatan nu sae, penghasilan nu gede, lain huak hauk kaditu kadieu, beda zaman. Kultur dan budaya sudah berbeda. Baheula mah gogoro kawas kitu make mik, aya mah aya mik. Ulah beda geus modern, baheula di zaman Nabi teh aya mik, abdi ge dakwah moal make mik kan capek-capek. Di zaman Rasul dulu bilang ada itu naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya lantang di gedung paling tinggi, kurang disarankan rek urutan teu make sapeker, wah kadengian. Oh, di luhur adzan gogoro ka haji wawan geudeuh moal kadahuan. Make sapeker, da sapeker mah kultur dan budaya belum ada di zaman Rasul. Makanya kultur dan budaya termasuk teknologi dan multimedia. Di zaman Rasul dakwah gak ada pakai TV, gak ada pakai radio. Hari ini dakwah bisa pakai WhatsApp, bisa pakai TikTok, bisa pakai snack video, bisa pakai IG. Makanya itu gampang, tinggal klik saja di TikTok Kang Jamar Sodi. Yo iklan. Sudah di like, subscribe, and comment. YouTube naya Kang Jamar. Kita teh kultur dan budaya. Boleh ikut, boleh tidak. Abdi marek memakai gamis sama mana? Mangga. Ini tasawuf pakai gamis macul. Kang Yana ngalaroskeun sanjo memakai gamis. Atuh narik paralon hiji ge soe gamis. Urang mah urang dieu make kaos we, make batik we, da baju mah kultur dan sing apa eta. Pilih aya nu make rambu eta nyunah Nabi teh. Lain nyunah Nabi teh boga tasbih teh. Aya nu make tasbih bid'ah, lain bid'ah cerdas teh. Dina usul tinggi al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Cerdas, no? Bisa ngajaga tradisi lami anu sae, cerdas mensikapi tradisi baru yang bermanfaat. Alhamdulillah. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Sampai jam berapa ini? Oh, lewatnya. Kumaha tuh? 2 deui tamat teu bae. Kios, mau ngambek, mau ngambekan. Lanjut kan lanjutkan ada diteraskeun tadi kan kacoblosan eta mah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua hukum mengikuti Rasul itu sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Apa itu sunnah? Kalau dalam sholat ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada duha, itu sunnah. Ada sunnah yang mudah. Apa itu? Dalam kitab Ibanatul Ahkam ada sunnah yang sangat mudah, yaitu at-tayamun. Apa tayamun? Takdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Itu cintanya Rasulullah dalam bekerja, beliau selalu mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, kecuali dalam 2 hal. Yang pertama keluar dari masjid, yang kedua masuk toilet, disunatkan mendahulukan yang kiri. Jadi kadang sing muludan ugal tahun hari asup ka masjid sampean keng sarela teu nyunah. Muludan tiap tahun lebet ka toilet sampean katuhu heula teu nyunah. Ke toilet dahulukan kaki kiri, keluar dari masjid dahulukan kaki kiri. Di luar itu semuanya sunat. Pakai baju sunat tangan kanan dulu, pakai celana sunat kaki kanan dulu, nyium pamajikan sunat pipi katuhu heula. Sunat saja. Bahkan ada yang lebih mudah, disunatkan di dalam toilet berdehem. Jadi kemana lamun kajaban yang menang pahala di jero WC teh ngadehem. Aham, hiji ganjaran. Aham, 2 ganjaran. Omong mun ngagerem mah. Badak ganjaran. Nanti habis muludan banyak yang berdehem di rumahnya tong diganggu ke ibadah. Bagi Kiai, memang kenapa disunatkan berdehem di dalam toilet? Ada 2 manfaatnya.
Yang pertama, iklan, memberitahu. Kita mau masuk ke toilet, pas mau buka pintu, oh ada orang di dalam. Iklan. Yang kedua, kenapa kita harus berdehem di dalam toilet? Karena berdehem membantu proses perkejinan. Cemplung. Komun badan tadi mah. Berat. Atau sunah teh ngadehem dari tahajud mah jarang berarti. Duha Korea, pembelian bandia jarang. Atau sering-sering ngadehem di toilet. Nah ini mah di jero WC ngadon nyanyi. Coba melempar manggis. Nah jero WC ya mah. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ada kengadehem, non kengadehem. Coba melamar gadis. Bantuan atuh. Gadis ku lamar janda ku. Di jero WC mah tong nyanyi, tong teu para rukuh, zikir harap, sunat nanti naon? DM. Enjing ngalangkung ka bumi ayeuna mun aya nu keur Tuhan DM beribadah. Alhamdulillah. Yang pertama, hukum mengikuti Rasul adalah wajib. Apa yang wajib? Salah satunya sholat. Solu kamar ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya engkau melihat aku sholat. Urang keningal langsung sholat nakang yang Rasul. Maka para ulama aya pikir sholat nangina. Sholat mau dicontohkan bukan yang Rasul. Bagaimana mengikuti Rasul? Rokaatnya harus sama, jumlah rokaatnya sama, waktu sholatnya sama, menghadapnya sama, gaya bahasa bacaannya juga harus sama. Wajib, tidak boleh tidak. Makanya kalau sholat di luar waktu sholat tidak sah. Berubah. Ibu bapak kecapean pagi-pagi bangun jam 6.15 waktu subuh sudah habis. Ibu dan bapak harus sholat tapi bukan adaan, sholatnya kodoan. Jadi kalau ada yang kesiangan bangun jam 6 lebih, waktu subuh sudah habis, segera ambil wudu, sholat 2 rakaat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan. Kalau waktu sholat sudah habis, kalau pada waktunya adaan. Waktu sholat dimanapun harus sama. Di Asia, di Australia, di Eropa, di Saudi Arabia, waktu sholat itu sama. Di Asia waktu subuh ingat tulu'il fajri, tatkala terbit fajar. Di Asia, di Eropa, di Australia, di Saudi Arabia, waktu maghrib inda ghurubi syamsi, sama dimanapun. Menghadapnya harus sama. Mustaqbilal kiblati, mata ke aya mustaqbilal kuloni. Da kulon sote di Asia, di benua lain mah bisa jadi Mekah itu di sebelah timur. Maka sholat itu bacaannya harus sama, harus pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang orang Sunda Allah inna sholati Gusti, sholat abdi, ibadah abdi, maut abdi, hirup abdi, nyatakeun kanggo Gusti. Teu kedah kitu bahasa Arab we. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bahkan sebagian ulama menyampaikan sholat lagamnya harus lagam Arab. Fatihah lagam Arab. Di Arab itu banyak imam-imam dengan gaya lagamnya. Yang saya sukai Syekh Badar Al-Balela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagamnya itu lagam Arab. Mentang-mentang orang sililin, pakai lagam sililin. Iya kana udu wa iya kana sarina bubar kabeh. Untung imam kita nggak pernah pakai lagam itu. Ya, jadi mengikuti sholat itu wajib hukum
bacaannya harus sama, gerakannya harus sama, jumlah rakaatnya juga harus sama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak langkah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di sini, ini bukti cinta kita kepada Rasul. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tak pernah menatap wajah Rasul, tak pernah mendengar suara Rasul, tapi kita beriman kepada Rasul, kita cinta kepada Rasul. Maka kata Rasulullah, ana mustaqun bi ikhwani, Rasul rindu kepada keluargaku. Kitalah adalah keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kita tidak berjumpa dengan Rasul, tapi nanti di surga Allah pertemukan kita dengan baginda kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, yang benarnya datang dari Allah, candanya dari diri saya pribadi. Tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk keakraban kita saja. Semoga Allah memberikan kemanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khutmah sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, maaf. Kita dengan doa Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridho-Mu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolongan-Mu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karena-Mu ya Allah. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Tanamkan rasa cinta itu karena-Mu ya Allah. Ya Allah, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan putra putri kami ya Allah. Silahkan sebut namanya, bayangkan wajahnya, doakan. Solehkan putra putri kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ilmu, ahli ibadah ya Rabb. Ampuni setiap kesalahan kami ya Rahman. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rezeki kami karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Kami tidak mau kelak anak-anak kami berbuat seperti itu kepada kami karena dosa-dosa kami. Ya Rabb, muliakan orang tua kami, muliakan ayah ibu kami. Silahkan sebut namanya, bayangkan wajahnya. Muliakan orang tua kami ya Rabb. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya ya Allah dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan Kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisi-Mu ya Rabb. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman. Muliakan kedudukannya ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mencium tangannya, kami rindu mendengar suaranya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah. Pertemukan kami dengan beliau ya Allah.
Di dunia izinkan kami bisa datang ke kota Madinah ya Allah, mengucapkan salam langsung di depan maqbarah yang mulia Rasulullah. Di akhirat pertemukan kami dengannya di surga-Mu ya Rahman. Ya Allah, kumpulkan kami bukan hanya di tempat ini, tapi kumpulkan pula kami kelak di surga-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.